Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Alhamdulillah, Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik, kita ketemu lagi di masjid yang mulia ini. Saya tuh kok lupa terus ya namanya ya. Saya apalnya Sendang Gede aja. Nah, Hikmah Sendang Gede. Pagi hari ini saya mau nawarkan ada dua yang saya buat. Apakah nanti dipilih ya? Apakah meneruskan mendetail yang dulu pernah kita bahas, penyakit jantung, apakah HIV. HIV itu lama tidak kedengaran, tapi sebenarnya geremet terus itu. HIV AIDS. Ya. Jantung, oke. Kalau pilih jantung. Bijang ya, panggil malah insya Allah HIV. HIV sampai sekarang jadi masalah karena belum ada obatnya. Obat yang ada hanya menekan jumlah virus. Virusnya cerdas, ngindo obat terus ngindo. Vaksin tidak ada. Jadi saking pintere virusnya, vaksin dari manusia nggak pernah bisa menaklukkan HIV atau virus HIV. Baik, kita akan membicarakan penyakit jantung, melanjutkan ya. Dulu sudah beberapa hal yang kita bahas, mudah-mudahan 45 menit ini kita bisa. Loh, kok mati? Oh, bener ya. Jadi ini sekolah saya, supaya nggak lupa. Tadi yang ini belum disebut. Ini jauh sekali memperolehnya di Filipina. Jadi agak berat karena harus jalan jauh. Di sana ketemu temennya 7 orang dari Indonesia. Alhamdulillah bisa selesai semua. Terus berikutnya, enggak bisa jalan ya. Pakai manual aja. Nggih. Nah, kita lanjut ke penyakit jantung koroner. Mengapa dikatakan koroner? Karena pembuluh darah di jantung itu namanya arteria koronaria. Bagus ya. Nanti kalau punya anak dinamakan koronaria gitu, kira-kira gimana? Jangan ya. Nama kedokteran itu ada yang bagus, ada yang tidak bagus, tapi rata-rata bagus. Yang beri nama orang yang menemukannya. Nah, ini suka terhambat perjalanannya makanan dan O2 karena arteri koronaria itu menyempit. Menyempitnya karena kolesterol dan lain-lain numpuk. Ya. Trigliserida, pokoknya lemak dari yang kita makan itu ada yang tidak bisa diurai. Dulu waktu masih pakai minyak klentik, minyak kelapa, itu sedikit yang sakit. Karena berdasarkan penelitian dari IPB, Institut Pertanian Bandung, Bogor ya maaf, IPB, Institut Pertanian Bogor, itu minyak kelapa itu hampir 100% bisa diolah dan habis. Tidak ada lemak yang tersisa. Ya, jadi bagus sekali minyak kelapa itu. Tapi pembangunan menyebabkan perubahan dari minyak kelapa ke minyak sawit. Ya, minyak sawit itu
setelah diolah oleh tubuh ada sisanya. Nah, sisanya itulah yang menjadi kimbul-kimbul gitu ya, membuat darahnya kental karena lemaknya banyak. Apalagi kalau digorengnya pakai minyak yang sering-sering. Jadi maksudnya sering-sering gimana ya? Di bulan goreng. Yang jualan-jualan itu maaf ya, apakah penjenengan kalau beli ngecek minyaknya anyar pora? Enggak kan? Tapi enak ya. Sedap gurih gitu ya. Nah, itu sisanya makin banyak. Makanya salah satu nasihat kalau ada orang yang kolesterolnya tinggi dalam darahnya, hentikan makanan gorengan. Nah, ngomongnya jangan makan gorengan. Jadi gorengannya yang jangan dimakan, makanannya boleh tapi gorengannya ikut dimakan, jangan dimakan ya. Maksudnya menurut penelitian sehari maksimal itu satu saja gorengan itu. Tapi kan ibu-ibu kalau masak yang paling gampang cepet gorengan ibu ya. Ceplok ya goreng ya, tempe ya goreng. Kalau masak tempe digodok itu lama ya kan. Padahal itu yang sehat. Tapi rasa mengalahkan kebutuhan kesehatan. Nah, sumbatan itu bisa ringan, sedang, berat. Dulu sudah saya tunjukkan gambar ini, tunjukkan lagi gambarnya. Kalau berat itu sudah harus dipasang ring. Nanti gambarnya ada, kita pasang ring itu. Ring itu terjemahnya kan cincin. Tapi sebenarnya dia bukan cincin, tapi kayak plongsongan gitu untuk nyengkal. Jadi pembuluh darah yang pinten sing cincinnya kata. Pinten Pak Nur itu kakak ya. Nah itu nanti kalau sudah pasang ring hijrah, ini pindah, maksudnya pindah hijrah dari pola hidup yang kurang sehat ke hidup yang lebih sehat. Salah satunya adalah masalah makanan ya. Undur ila to'ami ya, manusia harus bisa menerjemahkan atau menafsirkan firman Allah itu. Nanti kita bahas, di belakang saya sudah pasang. Terus karena yang tersumbat itu arteri koronaria tadi, di Indonesia akan menjadi koroner gitu ya, maka penyakitnya namanya penyakit jantung koroner, disingkat PJK. Kalau dulu, zaman dulu ada PJKA ya, ada gitu. Sekarang KAI. KAI. Alhamdulillah sekarang lancar kereta apinya ya. Saya naik kereta api yang lancar dan bersih itu tahun 90, pulang dari sekolah itu. Sekolah yang tadi. Bersih. Setiap saat ada petugas yang nyaponi. Membawa kantung terus ngambil sampah. Itu tahun berapa? 90. Nah, Indonesia seperti itu tahun 2020. Berarti telat berapa itu ya? Telatnya banyak ya. Kita sering telat itu ya dibanding negara lain. Tapi sayangnya lagunya malah ngongkon ojo dibanding. Padahal itu penting. Kita dibanding seluruh dunia itu sering kurang bisa masuk ke nilai rata-rata. Kita di bawah terus. Dulu saya sebut IQ ya Pak ya. IQ berapa Pak kita rata-rata se-Indonesia? Masih ingat nggak? Diingat-ingat terus karena yang muda-muda harus berjuang supaya anaknya IQ-nya tinggi. Ya. Karena itu masalah perawatan sebagai orang tua beneran. Sekarang ada istilah orang tua beneran. Ayah beneran, ibu beneran. Jadi ayah yang beneran, ibu yang beneran itu kalau anaknya ngajak ngomong langsung ditanggapi, bukan sik toh aku lagi WA-nan. Sekarang ini banyak ayah ibu yang WA-nan terus anaknya dikasih WS juga, dikasih gadget juga, jadi malah tambah kacau ya. Jadi 78,49 itu kita di Asia
rendah, paling rendah nomor 2. Kita setara dengan Timur Timur. Ya Allah, Timur Timur 78,49. Padahal untuk hidup yang baik sekedar normal itu 85. Jadi nanti yang muda-muda saya lihat banyak kalau punya anak di mana-mana tenan, daripada untuk rokok, untuk susu, untuk telur, untuk apa, nah dirinya kembali ke anak sekolah SD, kan nggak ngerokok sehat, ya nggak? Tapi sekarang banyak orang malah ngomong merah rokok, aku ra iso apa-apa, itu sudah cenderung ke syirik ya, karena mengandalkan suatu selain Allah SWT. Nah, kenapa kok ada timbunan? Ternyata karena peradangan. Jadi dunia ini isinya penuh dengan kuman, virus dan sebagainya. Terus radikal bebas. Lah manusia kok kuat? Diberi kekuatan oleh Allah, diberi imunitas, daya tahan. Nah, daya tahan itu ada kalanya berkurang, terus pembuluh darahnya ada yang di dalamnya ada luka sedikit. Ada peradangan sedikit, lah lemaknya tadi yang liwat kecantol, Pak. Kalau ada lukanya kan ada rombongan liwat kan nggak habis-habis, Pak, kayak sungai. Karena dipompa oleh jantung, duk terus. Jadi nggak pernah berhenti kan jantung kita. Dulu sudah kita tanyakan yang paling sepuh umur berapa sih, Pak? 80 berapa, Pak? 4. Berarti klepnya itu dipakai selama 84 nggak jebol, klep jantungnya ini. Berarti memang super ya buatannya Allah. Terus ditimbuni lemak-lemak itu. Dia ada keraknya kayak pipa lah gitu, ada keraknya. Nah, salah satu yang paling berbahaya adalah LDL. Jadi kolesterol kalau periksa 3 gitu, Pak. Kolesterol total, kolesterol HDL, kolesterol LDL. Kalau hanya periksa satu tok nggak bermakna. Kolesterolnya sudah cukup rendah, 190, 180, karena mentoknya 200 kan. Tapi ternyata LDL-nya tinggi, di atas 100. LDL itu nggak boleh lebih dari 100. Kalau lebih harus dietnya kenceng, terus olahraga teratur, kemudian hidup sehat, tidak stres. Nah, cocok ke sini. Datang subuhan, ngaji, kan dulu hadisnya sudah saya baca ya. Kalau kumpul satu kaum di masjid membaca Al-Quran, nah sudah baca Al-Quran belum sepagi ini? Belum ya, nanti baca. Itu tidak diberi apa-apa, illa nazalat alaihimus sakinah, diberi ketentraman batin. Nah itu yang membuat tidak stres. Kalau tidak stres, pembuluh darahnya ngembang. Kalau stres, pembuluh darahnya menyempit. Terus menyempit, jeruni buntu. Ini masalah ya. Nah, jadi harus komplit ya. Islam mengajarkan komplit. Olahraga apa? Olahraga yang dari jauh malah pahalanya besar. Siapa yang paling jauh dari masjid dan jalan kaki? Acung. Hah? Nah, itu satu langkah itu pahalanya lebih besar dari yang ya. Kan langkahnya lebih banyak. Lah kalau naik Honda gimana? Ya melindungi itu terserah malaikat yang hitung ya. Melindungi. Kalau jangkahnya. Nah, itu kan olahraga. Nanti pulang misalnya nggak langsung pulang tapi muter dulu. Nah, karena sehari 30 menit. Ya. Kalau di HP itu 6.000 langkah, HP Samsung. Ada dokter yang bilang 8.000 gitu, 8.000 langkah. Nah, ada yang bilang 5.000. Tapi kita rata-rata mungkin hanya 1.000-2.000 ya. Apalagi kalau sudah sepuh. Karena apa? Itu latihan napas kalian, ya kan? Jalan tuh. Guru saya ngajari dulu 2 langkah 1 napas. 1 sedotan, 2 langkah, mengeluarkan 2 langkah. Jadi banter, Pak. Kalau hanya santai kayak ibu-ibu yang ke pasar berdua, lah itu nggak termasuk itu, karena mesti karo takon-takonan. Wis krungu kabeh. Apa? HUT RI. HUT RI ana loro ning istana karo ning
IKN. Nah, ngomong-ngomong karo pelaku kan, jadi tidak berhasil membuat tubuhnya bergerak dengan baik. Ya, jadi ada keraknya. LDL tadi ya. HDL bagaimana? Lebih dari 40. Nah, itu bagus. Bagaimana caranya meningkatkan? Sama. Mengurangkan LDL, meningkatkan HDL sama. Makan yang bergizi, kurangi lemak. Tetap ada lemak Pak, tapi kurangi, ada seratnya, ada buah-buahan dan sayuran. Ya. Nah, kita ini kalau ada buah itu kalau pas kondangan, saya tidak datang. Maaf Pak, belum datang. Istri saya ajak kode-kodean terus, dek lungo, aku rak lungo, aku lungo, dek rak lungo, jadi belum ke rumahnya Bapak. Ya. Kan janji ada lentang. Ya, karena waktu itu ada kegiatan di Jakarta. Jadi itu tadi rumusnya, makanan, kemudian gerakan, istirahat yang cukup, kemudian apalagi Pak, tidak stres ya. Uangnya banyak, tapi nyah-nyoh. Nyah-nyoh. Subuhan nyai kotak itu saya perhatikan di masjid tempat saya itu saya teliti, ada yang mampir dulu kotak. Kotaknya buat besar. Dulu kita rapat, kotaknya besar. Karo pelaku iso ini gitu. Lubangnya yang besar, supaya nanti kalau ada amplopnya masuk. Ada map juga bisa masuk gitu ya. Kalau yang dulu kan kecil Pak, berarti rezekinya ya kecil gitu ya. Gitu. Nah Pak, kalau Bapak Ibu kalau ini sudah menyumbat Pak, ini terjadi mati. Persis seperti sawah ya. Ingat ya, sawah kan ada irigasi. Nah, begitu nggak ada irigasinya, sawahnya kering. Sama dengan jantung, seluruh tubuh. Dulu saya menyampaikan, tubuh ini terdiri dari sel-sel, para ahli ngitung, yang terakhir hitungannya 100 triliun. Tidak ada satupun yang kapiran. Kapiran itu apa bahasa Indonesianya? Tidak terurus. Nah, jadi Indonesia belum begitu. Di tempat lain bisa naik sepeda motor lewat jembatan, di tempat lain jembatannya nyabrangi medeni. Nah, itu kan jadi kan belum merata. Jadi saya bertanya pada diri saya sendiri, loh, terus bupati ini kerjanya apa? Terus 79 merdeka kok isih kaya ngono gitu ya. Bener, bupatinya kerja apa kok sampai ada rakyatnya nggak bisa lewat jembatan selama ini, terus ngurus apa gitu kan. Nah ini seperti tubuh ini harus dicontoh. Sampai kuku Pak, yang ujung itu kan keras, itu ternyata di dalamnya ini ada pembuluh darah. Makanya kuku warnanya merah kan, merah keungu-unguan. Nah itu karena dialiri darah. Kalau pucet berarti apa? Ya kelihatan kukunya tidak, warnanya tidak pink ya, tidak merah jambu ya. Kalau dilanjutkan namanya ini Pak, infak. Matinya sak gerombolan. Nah, matinya 1 sel, 2 sel. Lama-lama karena penyumbatannya penuh, infak. Sebelum infak harus dilonggarkan pembuluh darahnya. Kalau belum pasang ring, masih diperiksa dokternya, EKG-nya masih baik, tidak ada masalah, obat dulu. Nah, obat itu melonggarkan. Ya, tapi sudah pernah kita bahas, ada obat yang hebat kan, namanya endorfin, hormon bahagia katanya ya. Nah, itu diperoleh kalau kita silaturahim atau berkegiatan ukhuwah Islamiyah, ketemu orang. Ketemu orang kalau tidak bermusuhan pasti apa Pak? Bu? Ketemu terus napa? Mesem, ya kan? Mesem, mesti mesem. Nah, mesem ketika bertemu orang itu hormon yang namanya hormon bahagia keluar, gitu, diedarkan ke seluruh peredaran darah. Habis itu salaman sama, salaman juga efeknya sama. Nah, akhirnya pembuluh darahnya ngembang. Jadi kalau orang sudah kena sakit jantung harus banyak silaturahim.
rahim, banyak temu orang, banyak membuat dirinya dan orang lain bahagia. Orang itu kalau membuat orang lain bahagia, bahagia dirinya apa enggak? Ya, kalau orang itu ikhlas ya. Ada orang yang tidak ikhlas ya enak itu ya, ada kata-kata begitu. Ya, baik. Kalau ini terjadi mati, ototnya jantung mati, maka terjadilah serangan jantung. Itu perjalanannya. Ini gambarnya. Sudah pernah kan disegarkan lagi. Saya lihat catatannya Mei tahun 2022. Jadi sudah lama pelajaran jantung. Jadi tadi pilihannya Bapak Ibu cocok. Jantung diulang lagi. Ya, ini masih sering ini ya. Masih bolongnya tidak ada apa-apa. Berarti pembuluh darahnya lancar banget. Ibaratnya kalau jalan apa? Jalan tol, lembut. Jadi nggak ada hambatan. Ini mulai, ini tadi ada luka pertama. Nyingkap satu selnya karena radang. Terus nyangkut lemaknya yang jalan itu, lemaknya muter Pak, tidak pernah keluar itu. Karena tadi apa? Dengan minyak sawit ada sisanya. Dulu ada minyak jagung Pak. Teringat ya di televisi minyak jagung iklannya gencer. Setelah diteliti itu residunya di atas 10% Pak, akan ditinggalkan. Ya, ada lagi minyak dari Arab itu apa? Minyak samin ya. Apa minyak apa? Zaitun. Nah, itu bagus. Itu setara dengan minyak kelapa. Jadi hilang. Setelah dipakai tubuh, diurai, dikeluarkan mulai kencing, keringat dan lain-lain ya. Nah, minyak sawit masih, makanya harus olahraga supaya dia dipaksa keluar. Penelitian menunjukkan mendekati 10% sisanya ya. Minyak jagung lebih tinggi, di atas 10%. Ini makin banyak. Nah, ini masih bisa nih dikasih ring ya, pasang ring. Artinya penyumbatan belum 100% ya. Nah, ini kalau irisan yang akan diteliti itu pucat begininya, karena ini mau diteliti, ini lemaknya seperti ini. Sudah tidak bisa dihilangkan. Jika ada iklan misalnya, ini bisa melarutkan lemak-lemak yang nempel dalam pembuluh darah, jangan dipercaya. Iklan itu akeh ngapusine. Nggak usah percaya. Yang bisa menghilangkan kalau belum terbentuk itu bisa. Oh, sudah terbentuk ya, karena itu campurannya banyak. Ada sel otot, ada ya, sel leukositnya ada, sel yang imunitas itu ikut nyerang ke situ karena biar nanti dibongkar, tapi ternyata nggak, malah jadi timbulan di situ. Terus akhirnya kapurnya ikut ya, kalsifikasi namanya. Ini pembuluh darahnya jadi rapuh. Nah, ini Pak dilihat dari mikroskop. Jadi ilmu kedokteran itu nyata. Kalau ada ilmu kedokteran kok hanya testimoni, itu nggak nyata, nggak boleh. Ya. Harus dilihat betul ini benar obat apa bukan obat, gitu ya. Dicek betul. Penelitian mengenai obat sampai uji itu sampai uji ketiga, tahap ketiga itu lama. Tidak boleh orang seenaknya ini obat ya, tidak boleh ya. Ujiannya, saya hanya baru tahap 1 karena disertasi. Itu aja blenger karena yang uji 12 orang pertama. Ya, setelah itu proposal 9 orang. Sudah jadi proposal, diuji lagi 9 orang, terakhir sudah dilaksanakan, dicoba zatnya itu pada manusia, diuji lagi. Ya, perbaikan lagi, uji lagi, jadi jelimet obat itu. Jadi nggak seperti ponari. Ponari sekarang kan tidak ada kabarnya karena hanya katanya. Katanya. Kalau kata-katanya itu berarti iklan. Sekarang banyak televisi, banyak iklannya. Malah 1,5 jam, 1 jam ya. Agak apa ya, kita terpengaruh kalau tidak hati-hati. Ini Pak lubangnya, Bu. Ini lubangnya harusnya yang kuning itu. Ini banyak perjalanan hidup. Berapa lama menumpuk seperti itu? Sampai
itu 25 tahun. Berarti nopo bahasa Jawane angsale tidak sehat, perjalanan hidupnya sudah 5 tahun, sumpel gitu. Nah, ada yang tidak terasa, tahu-tahu serangan jantung ada. Beruntunglah yang terasa, kemudian diobati pasang ring, alhamdulillah masih sehat, masih bisa bekerja, masih bisa sodako, infak dan sebagainya. Ya, kalau sudah tidak ketulungan, repot. Ini Pak, Bu, jantung ini kan ada 4 ruangan. Ini yang pompa paling berat di kiri ini. Ototnya dulu sama ya, seimbang, sama tebelnya. Yang kiri ini pompa ke seluruh tubuh. Yang ini pompa ke paru-paru ngambil oksigen. Ya, beneran nggak pernah nyetel? Pernah nyetel boten? Enggak ya? Masya Allah. Makanya tasbih, tahmid, dan takbir itu terus karena kita enggak bisa mengendalikan tubuh kita, sel kita. Kemarin kita ketemu keluarga di Jakarta, itu cerita rahangnya tiba-tiba kosong. Udah lama. Jadi giginya itu ternyata kayak ngambang gitu. Karena bantalannya sini masih ada tapi rahangnya, tulangnya sudah nggak ada. Dimakan oleh tulangnya sendiri. Jadi tulang gigi itu kan ada akarnya ya. Katanya dulu nggak bener gimana gitu. Terus itu menjadi merusak sekitarnya. Sekarang ininya kosong. Untungnya masih ada lemaknya, masih ada bantalannya, mukanya masih normal. Tapi di ronsen udah nggak ada tulangnya, Masya Allah. Makanya itu relevansinya doa pagi, Pak. 3 kali, Allahumma afini fi, pokok sarang-sarang, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, la ilaha illa anta. 3 kali. Jangan lupa pagi sama sore, karena kita tidak tahu Pak. Itu ibu itu sehat terus, tidak ada masalah. Usia sekarang sekitar 60, tiba-tiba ada masalah kok rasanya enak gitu ya. Ke dokter gigi langsung dirujuk ke rumah sakit, di ronsen, loh rahangnya kok sudah ada kosong ini. Na'udzubillahi min dzalik, kita terus ngomong alhamdulillah yang ala kulli hal. Kita ini kok masih diberi rahang yang baik ya. Sama, jantung ini karena hipertensi Pak terus-menerus. Perjalanannya berapa tadi? 20 sampai 25 tahun. Ada sumbatan. Ini lama-lama seperti ini, tebel. Karena hipertensi kan genjotnya kenceng. Apakah masjid Al-Hikmah sudah membeli tensi? Belum. Kayaknya saya pesen dulu ya. Pesen pada takmir maksudnya. Beli 1. Nanti siapa yang mau cek setelah hari misalnya saya cek tiap hari Jumat ya cek lagi tiap hari Jumat. Ya. Tes sendiri adik-adik diajari itu. Adik-adik yang muda yang ngawasi. Gak usah perawat, gak usah dokter, gak usah apa-apa, sekarang pakai digital sudah disahkan, sudah boleh nilainya sama ya. Jadi ini tensinya baik, ini tensinya kenceng terus, tidak terasa karena tensi datang tidak ngabari, betul nggak? Ya ada. Sekarang siapa yang tensinya di atas 140 harus turun Pak di bawah 140. Bawahnya berapa? 90, turun di bawah 90. Insya Allah sudah 85, 135 sudah mending, sudah aman. Bagusnya berapa? Kalau belum usia 50 ya 120, bawahnya berapa? 80. Bagus lagi kalau sering olahraga 110, bawahnya 70. Itu olahragawan begitu. Karena apa? Dia sering bergerak, sering kegiatan, maka pembuluh darahnya longgar dibanding kita. Ya, jadi sepedaan, olahraga, jalan kaki, renang, lari dan sebagainya. Yang kuat lari, nggak kuat lari jangan dipaksa. Nah itu ya.
Itu akibatnya umumnya di sini, umumnya karena ini jauh dari pangkalan. Set ini. Ya, ini pembuluh darah jantung itu diutamakan nomor 1, dikasih duluan sebelum yang lain. Ini Pak keluar dari aorta ini. Aorta gede banget. Pembuluh yang paling besar adalah aorta, dia dicatur nomor 1. Karena apa? Dia yang pompa. Kalau tidak dikasih duluan, bahaya ya, kasih duluan. Jadi tekanan yang paling prima, terus itu jantungnya dialiri darah. Nah, sumbatan biasanya di sini. Makanya mati di sini, di kiri biasanya. Nah, berarti nggak bisa memompa ke seluruh tubuh. Terjadilah apa? Serangan jantung atau heart attack ya. Di bahasa Inggrisnya infark miokard. Bahasa Indonesia dibalik miokardnya apa? Bahasa Inggrisnya mestinya ini di depan ini miokard infark. Tapi ini di Indonesia kan nanti ini diganti K. Ini diganti K. Infark miokard. Yang aslinya miokard infark karena bahasa Inggris ya. Ini karena ini udah penuh. Mestinya nggak jendel gini tapi panjang ya, set gitu ya. Ini hanya simulasi gambar saja. Nah ini sebelum infark tadi masih iskemia, itu timbul gejala namanya angina pectoris, nyeri dada di sebelah kiri, ya nyebar ke lengan kiri atas, ya bisa seperti ditekan, bisa seperti dicengkeram, bisa seperti semelet, panas gitu ya, atau kayak diiris-iris, belum ditulis salah satu yang diiris-iris, sakit sekali. Tapi dibuat istirahat, kembali lagi. Nah itu berarti masih derajat sedang, ya. Kalau udah istirahat kok nggak bisa sembuh, segera ke situ, deket sekarang deket ya. Tinggal melangkah 1 gang dari sini, namanya rumah sakit Banyumanik 2 ya. Alhamdulillah itu dekat, tapi bukan berarti terus kon loro jantung ya. Walaupun dekat, tapi kalau bisa ya kita sehat ya. Untuk peringatan aja. Kalau mau syukur memang harus ke rumah sakit, terutama ke ICU katanya teman saya. Jadi kita bersyukur karena orang tidak bisa napas di situ, suaranya tatip mesin ya. Ini Pak, jadi ada biasanya kedokteran itu seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali kan serba 4 kalau membagi-bagi. Ya ini 4 juga. Derajat 1 masih nggak timbul angina, karena masih bisa. Nah gitu. Kalau kekurangan napasnya agak tersengal, ini dikeluarkan dengan dibatukkan atau dalam began. Nah duduk gitu ya. Terus nah ini sudah mulai terganggu, terutama apa? Kalau naik tangga. Nah itu untuk nguji naik tangga, datang ke gedung yang 3 tingkat, jangan pakai lift Pak. Naik blik sampai atas gimana? Ada ya? Nah itu naik tangga sana. Kalau masih sehat tuh nggak sesek, nggak ada nyeri-nyeri dada ya. Kalau ada begitu segera kontrol ke dokter. Berikutnya ini sedikit, ini sangat. Yang terakhir, buat istirahat saja timbul, ya kan? Jadi ini derajat terakhir sebelum infark, sebelum terjadi serangan jantung. Jadi hati-hati. Tapi tidak semua nyeri-nyeri dada dan sesek karena jantung. Ada juga karena psikis, ya, apa bahasa Jawanya kejiwaan, ya, nah psikis. Jadi akan pikiran, mikir A, mikir B, mikir C, ditumpuk semua. Mikir utang itu nggak usah dipikir Pak. Biar jalan aja, serahkan pada Allah. Kan rumusnya At-Talaq ayat berapa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi jalan keluar ya saudara. Siapa yang bertakwa kepada Allah diberi jalan keluar. Dan keluarnya tidak tahu tuh, tiba-tiba ada jalan keluar pokoknya gitu ya. Wa yarzuqhu, diberilah dia rezeki min haitsu
layah tasib, dari arah yang dia sendiri tidak tahu. Ya, tiba-tiba beres saja, utangnya beres saja. Tapi ada yang harus ditempuh, sholat duha. Apalagi sholat nanti ini ya, sholat duha yang sangat istimewa, sholat isyraq. Setelah matahari terbit, tambah 15 menit, sepenggalah atau satu ketinggian matahari setombak. Nah itu doanya kita kan bebas, tapi ada doa yang saya diajari guru saya, yang 8 sifat itu biar dihilangkan oleh Allah. Allahumma a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal bukhli wal jubn, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ini min ghalabatid daini ya, dari cengkeraman hutang. Nah, jadi hutang itu nggak usah dipikir, serahkan pada Allah ya. Hah? Nyawa tapi nggak usah dipikir. Nanti pikirannya macam-macam. Kalau bahasa saya mikir tuh kayak flash disknya panitia di kotak-kotak, ada kotaknya masing-masing. Jangan dicampur aduk, nanti filenya nggak ketemu. Ada kotak sedang gede, ada kotak al-ukhwah, ada kotak macam-macam ya. Di setiap kali saya membuat paparan, saya taruh di kotak, jadi nanti nyarinya gampang. Sama kotak ini kalau Bapak Ibu tidak noto kotak ini dengan baik, nanti ruwet gitu, nanti konslet ya. Mudah-mudahan kita dibebaskan dari hutang, amin ya rabbal. Karena kalau orang hutang sampai meninggal, Rasulullah dulu nggak mau nyolati loh ya. Siapa yang menang hutang ini? Ayo, tanya dulu sama keluarganya. Meneng aja kabeh. Sahabat yang lain yang kaya meneng kabeh. Akhirnya Rasulullah, ya sudah, saya yang menang hutangnya. Baru sholat ya. Karena orang yang hutang, hisabnya ditunda sampai lunas. Hati-hati Pak ya. Jadi walaupun utang 10.000 ya harus disahur. Ya. Ini nyeri dadanya macam-macam, tapi nanti dicari yang, nah ini sudah. Nah ini Pak, yang jamnya hanya 3 jam Pak, malah ada yang bilang 2 jam. Jadi jangan terlalu lama di rumah, cepat dibawa ke rumah sakit, bukan ke klinik Pak. Bu ya, ada yang sesek-sesek, nyeri dada, jangan ke klinik, langsung IGD. Kalau penjenengan hidup di kota, bersyukur. Bayangkan kalau ada orang desa 54 km, rumah sakitnya cuma 1. Saya pernah bekerja seperti itu Pak. Saya bina supaya ada rumah sakit yang kedua dan ketiga, sampai saya kabari orang jadi. Jadi gawe liane ya orang di rumah sakit. Harusnya kan semua warga negara dicukupi dengan rumah sakit yang dekat, karena ada yang sakit mendadak ya. Nah ini jangan ke klinik, karena kalau sudah jantung dan stroke ya, nanti stroke sudah pernah kita bahas kan, nanti kita ulangi lagi. Itu kalau stroke 4 jam, kalau jantung 2 jam saja. Namanya golden hour, jadi waktu yang sangat ini istimewa. Makin ditunda makin bahaya ya. Kalau nggak ditolong ya ke sini ya. Jadi itu gambarnya. Nah ini sebelum ke rumah sakit, suruh batuk-batuk. Itu dipaksa supaya peredarannya menjadi kencang di daerah dada. Terus udah lambegan, napas panjang. Keluarga cepat diberitahu, terus segera karena ada ini. Nah ini Pak penting, jangan di macam-macami. Minyak angin ini, minyak angin, tidak usah. Yang kekurangan darah jantungnya.